Pernah gak sih waktu kalian main Instagram atau TikTok, terus ketemu sama cowok ganteng atau cewek seksi? Kalian penasaran dong, terus buka profilnya. Di situ ada lebih banyak foto atau videonya yang bikin kalian semakin suka. Dari penasaran, abis itu mungkin kalian sampai berfantasi buat milikin dia. Atau jangan-jangan ada di antara kalian yang suka main judi online sampai ketagihan, sampai-sampai jual barang-barang di rumah. Wah, kalian mungkin udah dikuasain Asmodeus. Asmodeus salah satu dari 7 pangeran neraka menurut klasifikasinya Peter Binsfeld yang mewakili 7 dosa mematikan, dan Asmodeus ini mewakili nafsu. Dalam berbagai literatur, Asmodeus punya banyak nama. Ini dia nama-namanya. Tapi yang paling umum dia dipanggil dengan sebutan Asmodeus atau Asmodai. Asmodai ini berasal dari bahasa Avestan atau bahasa Iran kuno. Esma, Deva. Esma artinya wrath atau kemarahan, Deva artinya setan atau iblis. Jadinya ya iblis kemarahan. Emang awalnya dia dikenal sebagai iblis kemarahan dalam kepercayaan Zoroastrianisme, tapi malah namanya tuh nggak tercatat dalam literatur mereka. Dia ini malah muncul di dalam kitab Tobit dan kitab Talmudnya kaum Yahudi dengan sebutan Ashmedai. Di kitab Talmud dia disebutin sebagai pangeran iblis, sedangkan di dalam kitab Tobit dia disebut sebagai raja iblis. Entah mau disebut pangeran atau raja, intinya dia itu iblis. Dalam perjalanan mitologi Asmodeus, dia digambarin dengan berbagai macam sifat dan karakter yang kadang tuh suka bertolak belakang satu sama lain. Yuk kita bahas. Gak kayak Lucifer yang umumnya orang tahu kalau dia tuh dulunya malaikat dan punya beberapa referensi di Alkitab. Meskipun menurut beberapa orang itu tuh cocok logi ya. Tapi ada gitu masa lalunya sebelum dia jadi iblis. Nah kalau Asmodeus ini tuh masa lalunya gak jelas. Di beberapa literatur dia salah satu ciptaan Tuhan dan fallen angels atau malaikat jatuh yang ikut barengan sama Lucifer buat memberontak melawan Tuhan. Dia juga Archdemon yang punya kuasa atas neraka. Di kitab Talmud, kitab Yahudi, Asmodeus digambarin sebagai putra Adam dan nama ratu dari segala iblis. Buat yang mau tahu kisah lengkapnya, nanti referensinya aku taruh di deskripsi ya. Ada lagi versi lain yang nyebutin kalau Asmodeus terlahir dari hubungan incest antara Tubal-Cain dengan saudari perempuannya Namah, yang abis itu jadi musuhnya malaikat Gabriel atau Jibril. Nah, Tubal-Cain ini siapa? Dia tuh pandai besi pertama yang disebutin di kitab Kejadian 4 ayat 22. Nah, kalau menurut Kabbalah dan sekolah Rashba, seorang succubus atau iblis cewek dalam mitologi Yahudi yang namanya Agrat Bat Mahalat nikah sama Raja Daud dan ngelahirin anak yang tidak lain tidak bukan ya Asmodeus, si Raja Iblis. Ada lagi versi lain yang bilang kalau Asmodeus itu anak dari hubungan malaikat dan seorang perempuan. Nah, ini sesuai sama pernyataan Asmodeus dalam perjanjian Sulaiman. Aku terlahir dari benih malaikat melalui rahim seorang wanita. Penggambaran Asmodeus ini juga beda-beda. Dia sering digambarin sebagai makhluk yang sangat kuat dan punya 3 kepala. Kepala satu itu banteng, satunya domba jantan, satunya lagi kayak manusia tapi serem. Kepala yang ini bisa nyemburin api dari dalam mulutnya. Badannya tuh kayak manusia, kakinya kayak ayam, ekornya ular, dan ngendarain naga iblis sambil bawa tombak. Juga kadang ngendarain singa yang leher dan sayapnya kayak naga. Hybrid beberapa binatang tuh. Nah, kalau misalnya kalian iseng-iseng manggil Asmodeus, ya jangan sampai ya, ngapain juga sih manggil iblis. Dia bakal muncul pakai wujud fisik cowok ganteng atau wanita elegan. Tapi kalau kalian lagi apes banget, Asmodeus bisa muncul pakai wujud manusia campuran binatang yang tadi itu dan posisinya tuh jongkok, siap-siap buat nyerang kamu. Penggambaran Asmodeus punya 3 kepala itu berasal dari buku demonologi yaitu Dictionnaire Infernal karya Jacques-Colin de Plancy, penulis asal Prancis. Mohon maaf banget nih kalau aku nggak pronounce pakai bahasa French. Dan penggambaran ini tuh disetujuin sama Uskup Agung Paris yang dijadiin rujukan sampai sekarang ini.
Nah, udah tahu kan asal-usulnya, bentuknya juga. Sekarang kita bahas tugasnya. Meskipun tadi udah dijelasin kalau Asmodeus ini tuh dipersonifikasikan sebagai iblis yang ngehasut manusia buat nurutin hawa nafsu, ternyata tugasnya tuh nggak cuma itu. Dalam demonologi Kristen, dia dipercaya punya 72 legiun setan di bawah komandonya, karena dia adalah salah satu raja neraka di bawah Lucifer. Dia menghasut perjudian. FYI, dia tuh pengawas semua rumah judi di pengadilan neraka. Beberapa teolog Katolik juga bandingin dia sama Abaddon atau Apollyon, yang juga iblis terkuat kedua setelah Lucifer. Asmodeus ini juga demen ngehasut supaya orang-orang tuh nikah dengan cara yang gak pantas, MBA misalnya. Dia juga bikin kekacauan di biara, ngerayu para pendeta, dan ngehasut pasangan yang udah nikah buat punya keinginan buat selingkuh. Tuh, kadangnya selingkuh sama jadi-jadian. Ya, si Asmodeus sendiri. Tuh yang suka selingkuh, kalian jangan-jangan lagi selingkuh sama Asmodeus. Selain itu, dia juga goda orang buat beli pakaian mewah dengan tujuan supaya boros. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian beli outfit mewah kayak atau yang lainnya. Tapi kalau kalian udah overspending atau boros cuma buat nurutin nafsu, ya berarti Asmodeus udah berhasil buat ngehasut kalian. Selain itu, dalam beberapa literatur dia digambarin sebagai iblis gay yang suka ngelakuin sodom dan juga pelindung kaum homoseksual. Tapi dalam kitab Tobit justru malah sebaliknya nih. Dalam kitab itu diceritain kalau Asmodeus jatuh cinta sama wanita yang namanya Sarah, anak dari Ragel. Tiap kali si Sarah mau nikah, Asmodeus bakalan bunuh mempelai pria pada malam sebelum pernikahan. Jadinya Sarah ini tuh jomblo terus dan gak bisa nikah. Udah nyoba 7 kali tapi ketujuh pria malang itu meninggal di tangan Asmodeus. Yaduh, kasihan banget kan. Sebenarnya kisah ini udah pernah 2 kali aku ceritain loh. Jadi pada suatu hari ada seorang yang bernama Tobias yang mampir ke Media. Media ini tuh daerah di mana si Sarah tinggal. Kalau sekarangnya tuh Iran. Tobias ditemenin sama malaikat Rafael yang nyamar menjadi salah satu anggota keluarganya Tobias. Di tengah perjalanan mereka diserang sama ikan raksasa. Habis itu jantung, hati, dan empedu ikan itu diambil buat dijadiin obat. Rafael pun cerita ke Tobias kalau ada seorang wanita cantik yang namanya Sarah. Dan dia pun nyaranin Tobias buat nikahin Sarah. Tapi Tobias dengar kabar kalau Sarah udah coba nikah berkali-kali, tapi gagal karena ada gangguan dari iblis. Rafael kasih tahu Tobias buat bakar hati dan jantung ikan itu buat bikin Asmodeus menjauh. Asmodeus kemudian dikejar sama malaikat Rafael nyampe ke Mesir, di mana Rafael berhasil ngiket si Asmodeus di sana. Jadi dalam kitab Tobit ini, Asmodeus tuh digambarin sebagai iblis yang jatuh cinta sama Sarah. Mungkin kalian heran ya, di satu sisi Asmodeus dianggap sebagai iblis gay yang demen sodom. Tapi di kitab Tobit sangat jatuh cinta sama Sarah, bahkan sampai rela bunuh setiap pria yang mau nikahin Sarah. Ini kalau di Wattpad jadinya so sweet kali ya. Tapi jadi sebenarnya dia ini tuh homoseksual atau heteroseksual sih? Atau jangan-jangan mungkin dia bi? Ya gak usah terlalu dipikirin lah ya, namanya juga iblis. Asmodeus juga pernah dipaksa bangun kuil Salomon. Jadi pas masuk tahun keempat pemerintahannya Solomon sebagai Raja Israel dan Juda, kalau dalam Islamnya disebut Sulaiman, dimulailah pembangunan kuil Salomo ini. Meskipun para sarjana Ibrani atau Yahudi berpendapat kalau kuil itu tuh dibangun sama 150.000 tenaga orang Yahudi, tapi dalam perjanjian Salomo dijelasin kalau cuma pakai tenaga manusia biasa aja, kuil itu nggak bakalan selesai. Dalam Taurat juga melarang penggunaan alat besi buat bangun altar. Please correct me if I'm wrong. Bisa dibayangin dong, susahnya membentuk batu-batuan terus disusun jadi kuil kalau cuma bermodalkan tenaga manusia biasa. Akhirnya Salomo atau Sulaiman bisa merintahin Asmodeus buat bangun kuil tersebut dengan bantuan cincin ajaib pemberian malaikat. Salomo juga minta bantuan Asmodeus buat nemuin Syamir, yaitu sebuah batu yang konon dipakai sama Musa, yang punya kekuatan ajaib buat motong bahan apapun. Kan tadi jelasin ya, kalau Taurat tuh ngelarang penggunaan alat besi buat bangun altar. Jadi Salomo pakai Syamir ini. Dengan kekuatan Syamir, kuil Salomo bisa cepat kelar.
Ada hal yang menarik dari Asmodeus nih. Dia tuh nggak bisa bohong ke orang yang manggil dia. Meskipun kadang-kadang digambarin mirip setan ya. Setan kan dalam Alkitab disebut sebagai pembohong dan bapak dari segala dusta. Asmodeus enggak. Dia banggain dirinya dalam menepati janjinya. Dan Asmodeus ini tuh punya pengetahuan yang luas. Jadi dia bisa ngajarin manusia seni, astronomi, geometri, dan sains, dan lain-lain. Dia juga bisa tahu di mana letak harta karun atau harta tersembunyi. Makanya Salomo atau Sulaiman dalam cerita tadi tuh nanya ke Asmodeus tentang keberadaannya Syamir. Tapi jangan sekali-kali lengah ke Asmodeus, karena akibatnya tuh bisa fatal. Menurut kitab suci Yudaisme, abis nyelesain kuilnya dengan bantuan Asmodeus, Raja Salomo nolak buat ngelepasin iblis itu. Asmodeus juga sebenarnya nggak bisa kabur karena dia tuh tersegel sama cincin ajaib Salomo. Suatu hari si Salomo nanya ke Asmodeus, "Gue gak paham deh di mana letak kehebatan lo yang punya julukan Raja Iblis. Wong lo gampang banget diperintah manusia." Asmodeus pun bilang ke Raja Salomo, kalau dia lepasin belenggu yang nahan Asmodeus dan minjemin cincin ajaib itu ke Asmodeus, maka dia akan nunjukin kehebatannya. Salahnya si Raja Salomo setuju. Abis itu Asmodeus berdiri di hadapan Salomo dan dia membentangkan sayapnya. Satu sayapnya nyentuh langit, satunya lagi nyentuh bumi. Terus dia ngangkat Raja Salomo dan dengan sekejap dilempar sejauh 400 parasangs dari Yerusalem. 400 parasangs itu sekitar 1930-an kilometer. Atau kira-kira kalau kalian dilempar dari Monas tuh bisa sampai ke sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kebayangkan jauhnya? Nah, gara-gara itu, Raja Salomo terpaksa hidup mengembara selama 3 tahun. Dan Asmodeus yang gantiin perannya sebagai Raja Israel selama 3 tahun. Gak cuma itu, Asmodeus juga berhubungan sama istri Salomo, serta jatuh cinta sama ibunya Salomo yang namanya Batsheba. Dalam kebudayaan Islam sendiri, peristiwa Asmodeus yang gantiin Sulaiman ini juga tertulis dalam Quran Surah Sad ayat 34. Di mana menurut tafsir Jalalain, ketika Nabi Sulaiman ngelepasin cincin kebesarannya, cincin itu direbut sama makhluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Jin bernama Syakir itu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Setelah beberapa hari, Nabi Sulaiman bisa ngambil alih singgasananya dan jin Syakir itu ditangkap dan dikurung, terus dilemparin ke dalam laut. Sekali lagi, kalau pengucapannya salah, mohon dimaafkan ya. Tahun 1633, ada kasus kesurupan massal yang dipercaya berhubungan sama Asmodeus. Ada biara di Prancis yang dilaporin sebagai tempat terjadinya kerasukan massal tahun 1633. Di mana hampir setiap biarawati ordo ini tuh ngobrol pakai bahasa roh dan berhalusinasi berlebihan. Ini diduga terjadi setelah suster superior Jean de Ange dan 5 suster lainnya terhipnotis di bawah kekuasaan pastor paroki baru yang ganteng, Pastor Grandier, yaitulah namanya. Para biarawati mengklaim kalau pastor itu tuh manggil iblis Asmodeus dan Zabulon ke biara. Nah, pastornya akhirnya diadili dengan tuduhan menggunakan sihir dan dibakar. Kisah Asmodeus ini tuh banyak ditulisin dalam berbagai literatur dunia dan kepercayaan. Mulai dari penggambaran kalau dia tuh iblis penuh dusta dan kebohongan, licik, malaikat penggoda, makhluk yang banyak tahu. Bahkan dalam beberapa cerita rakyat Yahudi, meskipun dia dianggap raja iblis, dia kadang digambarin sebagai pahlawan yang sering direndahin, yang muncul dalam cerita-cerita humor dan juga ironi. Dan kadang dia dianggap sebagai iblis yang baik hati dan bisa jadi teman manusia. Agak kompleks emang kalau bahas iblis yang satu ini. Tapi sih saran aku ya, jangan pernah bergaul sama iblis, nggak usah ngadi-ngadi deh. Well, itu dia. That's all about Asmodeus. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau di request, boleh komen as always di kolom komentar. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Ada seorang pria, pastor or bang, susah.